semuanya, perkenalkan nama saya Eli Charista dan hari ini saya akan membahaskan salah satu topik yang penting dalam matematika kelas 10, yaitu barisan aritmetika. Mungkin kalian pernah dengar atau sudah familiar dengan kata barisan aritmetika, tapi jika kalian masih ragu, maka video ini buat kamu. Mungkin kalian pernah lihat barisan angka kayak gini. Nah, barisan itulah yang disebut barisan aritmetika. Kenapa? Karena setiap sukunya memiliki pola yang tetap atau pola yang sama. Nah, sebelum kita mulai ke dalam inti pembelajaran, mari kita adakan sebuah pemahaman awal dulu agar nanti saat kalian mau mengerjakan latihan soal, kalian sudah paham dengan konsep dasar dari barisan aritmetika. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu pengertian dari barisan aritmetika. Jadi, apa itu barisan aritmetika? Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang setiap sukunya memiliki selisih yang tetap. Selisih antara suku-suku ini disebut juga beda, yang biasanya kita lambangkan dengan huruf B. Bisa lihat dari gambar contoh berikut. Barisan ini diketahui memiliki angka 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Maka selisih antar suku dari barisan tersebut adalah 3. Apa bisa 3? Karena setiap bilangan naik 3 angka dari angka sebelumnya. Maka itulah yang disebut barisan aritmetika. Satu hal lagi yang perlu kalian ingat adalah kalau B bernilai positif, maka barisan tersebut akan naik. Dan sebaliknya, jika B bernilai negatif, maka barisannya akan turun. Harus tahu unsur-unsur dari barisan aritmetika. Jadi, mari kita mulai dari yang paling basic. Jadi, yang pertama adalah A. Apa itu A? A melambangkan suku pertama atau angka pertama dari suatu barisan. Selanjutnya adalah B yang melambangkan beda antar suku atau selisih antar suku. Selanjutnya kita ada lambang UN. Apa itu UN? UN adalah lambang yang biasanya muncul di soal ketika mau menunjukkan nilai dari suku keberapa yang ingin kita cari. Nah, sedikit penjelasan sederhana dari UN. Di sini terdapat barisan dengan pola angka 2, 4, 6, dan 8. Di sini, jika kita mau mencari U1, maka kita tinggal lihat suku ke-1 dari barisan tersebut. Maka U1 dari barisan ini adalah 2, karena 2 adalah suku pertama dari barisan ini. Dan U2 adalah suku kedua dari barisan, maka U2 dari barisan ini adalah angka 4. Kalau kita mau mencari suku ke N, kita menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Kita sudah paham kan tentang konsep-konsep dasar dari barisan aritmetika? Kalau gitu, mari kita mulai dengan mengerjakan soal sambil saya menjelaskannya juga dalam papan tulis. Oke, mari kita mulai dengan satu soal yang gampang. Jadi di sini diketahui bahwa suatu barisan memiliki pola angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dan pada soal ini kita mau mencari suku ke-7 dari barisan ini. Jadi, gimana caranya? Di sini kita mau cari tahu U7. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan rumus yang sudah saya beritahu tadi saat penjelasan pemahaman awal. UN sama dengan A tambah
kurang 1 dikali B. Nah, tadi nomornya itu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Dan yang mau kita cari di sini adalah U7. Jadi, jika kita mau cari U7, maka kita tentuin dulu suku pertamanya dan beda. Jadi suku pertama seperti yang saya jelaskan tadi, suku pertama itu suku yang paling pertama di barisan, yaitu 2. Maka suku pertama dari barisan ini adalah 2. Dan beda adalah selisih antar setiap suku. Jadi kita bisa lihat 2 ke 4 memiliki selisih 2 dan 4 ke 6 memiliki selisih 2 juga. Jadi beda dari barisan ini adalah 2. Nah, jika suku pertama dan beda udah diketahui, maka kita tinggal terapin ke dalam rumus seperti ini. 2 tambah N yaitu 7. Karena kita mau cari suku ke-7, maka N adalah 7 dan B itu 2. Nah, tinggal kita hitung dan akhir totalnya adalah 14. Maka suku ke-7 dari barisan ini adalah 14. Nah, gampang kan? Kalau sudah mengerti, mari kita lanjut dengan bahasan berikutnya. Oke, sekarang kita ada pada soal kedua. Ini sebenarnya bentuk soalnya itu sama aja ya, sama soal pertama. Cuman kali ini kita bisa lihat bahwa barisannya itu menurun, tetapi tidak seperti soal yang ke-1 di mana barisannya naik. Dan jika kalian mendengar tadi saya bilang bahwa kalau misalnya barisannya turun, alhasil nanti selisih kita akan menjadi negatif. Nah, caranya juga sama, bedanya itu selisih kita negatif ya guys. Di sini kita tinggal terapin. Nah, misalnya kita mau mencari suku ke-8 dari barisan ini, maka kita akan tulis 8. Caranya sama seperti tadi dan rumusnya juga sama ya guys. A itu di sini kita masih tetap sama, melihat angka pertama pada barisannya yaitu 20 ditambah N-nya adalah 8 dan beda nih, kali ini bedanya itu negatif karena menurunnya guys. Berarti setiap kali menurun itu menurunnya 5. Berarti yang kita tulis di sini adalah min 5. Nah, kita tinggal hitung. Ini 20 kurang 35. Kenapa bisa min 35? Karena 8 kurang 1, 7, dan 7 dikali min 5 hasilnya menjadi min 35. Nah, maka suku ke-8 dari barisan ini adalah min 15. Sekarang soal berikutnya kita mau mencari beda.
berikutnya kita mau mencari beda. Jadi rumusnya masih tetap sama, menggunakan UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Yang beda hanya sekarang kita mau cari bedanya. Jadi gimana caranya untuk mencari beda? Mari kita mulai menjelas. Jadi mari kita mulai membahas. Jadi pertama-tama kita sudah tahu bahwa suku pertama adalah 5 karena U1 melambangkan suku pertama. Jadi kita udah dapat di sini bahwa A itu sama dengan 5 dan kali ini B yang kita carikan. Dan satu lagi yang diketahui adalah suku ke-6 yaitu 25. Jadi kita akan menggunakan suku ke-6 ini untuk mencari bedanya. Jadi kita menggunakan suku ke-6, kita langsung terapkan aja 25 karena 25 itu suku ke-6, jadi sama dengan rumus tadi guys, dimasukin aja A tambah 25. Sorry. Dikali B. Karena kita mencari B, makanya B nya itu tetap huruf B ya guys. Habis itu kita tinggal pindahkan, kalikan, dan tambah. Jadi pertama-tama kurangkan dulu 6 dengan 1, maka hasilnya menjadi 5B. Kita bisa tulis gini, 25 sama dengan 5 tambah 5B. Sudah dapat 25 sama dengan 5 tambah 5B. Sekarang kita tinggal pindahin saja. Maka aku akan pindah 25, kita pindahkan 5-nya, dan kalau memindahkan suatu nomor ke sisi lain maka akan menjadi min. Nah, sama dengan 5B, tinggal dikurangin dan habis itu dibagi 5, maka hasil B adalah 4. Jadi B
beda dari barisan tersebut adalah 4. Sekarang nomor berikutnya kita akan mencari suku pertama dari barisan tersebut. Jadi soal tadi kita mencari beda, dan sekarang giliran kita untuk mencari suku pertamanya. Gimana caranya? Caranya masih tetap sama, cuman hanya yang beda adalah mencari beda atau suku pertamanya. Jadi masih sama seperti tadi, rumusnya pakai rumus yang UN sama dengan AN kurang 1 dikali B. Nah, jadi kalau masih sama gini guys, ini kita udah lihat tuh, dilihat kita tinggal masukin aja guys. Jadi 15 atau juga sama dengan 18 sama dengan A tambah 15 kurang 1 dikali 3. Jadi 18 itu sama dengan soal berikutnya. Oke guys, kita balik lagi ke soal yang gampang banget. Ini kayaknya udah gampang banget deh, karena ini soal yang mungkin dari tadi awal kita udah bahasin, tapi kali ini suku pertama dan beda sudah diketahui ya guys. Jadi segampang itu kita tinggal masukin aja ke rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, gimana caranya? Saja buat soal ini, gampang kan? Ini soal ini mungkin agak lebih sulit daripada 2 soal sebelumnya, dan soal ini kita disuruh untuk mencari suku ke N jika UN sama dengan 32, dan di sini A dan B belum diketahui. Jadi mari kita tulis dulu. A atau suku pertama sudah jelas banget 2. Mari kita tulis 2. Dan beda antara suku adalah 3, karena 2 ke 5 adalah 3 dan 5 ke 8 juga 3. Maka beda kita di sini adalah 3. Nah, gimana cara masukinnya? Kita tinggal masukin 32 karena UN udah
ke sini, alhasil akan menjadi 30. Nah, habis ini kita bisa dapat 3N kurang 3. Kenapa bisa gitu? Karena kita kalikan ke dalam keduanya kayak gini. Nah, kita pakai halaman baru bentar ya guys. Nah, tadi kita udah ketahui bahwa ini hasil akhir tadi kita ya guys. 3N tambah 3. 3N kurang 3. Sorry guys. 3N kurang 3. Nah, kita tinggal pindahkan saja. Maka kalau ini pindah ke sini berarti simbolnya jadi tambah dong, ya kan? Nah, maka 30 tambah 3 adalah 33. Jadi hasilnya 33 sama dengan 3N. Maka N sama dengan 11. Kenapa bisa 11? Karena 33 bagi 3 hasilnya ada 11. Jadi N dari barisan ini adalah 11. Nah, video pembelajaran hari ini berakhir pada sini guys. Semoga kalian bisa lebih mengerti dan memahami tentang barisan aritmetika setelah melihat video ini. Hari ini kita udah belajar konsep-konsep dasar dan pemahaman awal tentang barisan aritmetika. Kita juga udah mengerjakan beberapa soal seperti mencari suku pertama, mencari beda, hingga mencari suku ke N. Nah, sampai sini pasti kalian udah tahu dong dasar-dasar dari barisan aritmetika itu apa. Dan semoga ini bakal berguna. Semoga video ini bakal berguna untuk kalian pada masa yang akan mendatang. Makasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa semuanya.